He's coming soon. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad.
Yahweh Eloheinu melech olam baru ata Yahweh Eloheinu melech olam aser kitsanu bemisotai lebadim. Yishimka Elohim ke Efraim bagaimana si Yishimai Elohim ke Sarah Rifkara Elorea. Bapa, kami menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ini ke dalam tangan-Mu. Baik mereka yang ada di ruangan ini maupun mereka yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa ya Bapak Yahweh, segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan, kemiskinan, kecelakaan, maut, penyakit dan kebodohan kami tolak demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai, sejahtera, berkat melimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa. Sebentar kami merenungkan daftar Elohim-Mu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh keinginanmu, ural dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berbicara ya Ruh Kudus, karena kami siap mendengarkan daftar Elohim-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Anak-anak sekolah Sabat bisa ke ruangannya, dan nanti tolong pintunya bisa ditutup. Ya, Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Luar biasa. Anak Nuha, kita itu ya, kita tetap meyuhadim, kita tetap sangat istimewa. Dan ini adalah awal tahun, ini baru garis start untuk kita memasuki tahun 2022. Ini baru awal, baru startnya, belum sampai finishnya. Kemarin kita sudah finish di tahun 2021, kalender Gregorian, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar daftar Elohim yang saya beri judul yaitu dunia nyata. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya menggambarkan ini saudara yang dikasih Tuhan. Saudara ada, ini adalah anggap saudara, dianggap kita saudara, yaitu ada di sebuah tebing. Saudara, kita ini ada di dunia nyata yang kita ini sadar bahwa yang akan kita hadapi ini tidak semuanya akan berjalan dengan baik. Tidak semuanya akan berjalan dengan mulus. Akan banyak tantangan yang akan kita hadapi, saudara. Nah, biasanya orang itu, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, biasanya orang itu kalau dia ada di bawah, dia akan melihat ke atas. Betul nggak, saudara? Dia akan selalu melihat, wah itu puncak itu ya. Seandainya saya bisa sampai puncak itu, saya pasti akan melihat, ya. Saya pasti akan melihat tempat yang sangat indah. Pasti begitu, saudara. Betul kan? Seandainya saya bisa naik sampai puncak ini, saya akan melihat pemandangan yang begitu indah dan bagus. Tetapi apakah saat orang itu naik ke puncak ini semuanya berjalan dengan baik? Saya yakin tidak. Apalagi orang yang tidak pernah naik ke puncak gunung, saudara. Memang lagu anak kecil itu indah. Naik ke puncak gunung tinggi-tinggi. Coba bayangkan kita yang naik, kira-kira baru 1 kilo juga dengkulnya sudah mencopot. Betul gak? Kiri kanan kulihat semua banyak pohon. Padahal di gunung tidak selalu pohonnya cemara. Saudara yang dikasih Tuhan binus tuh, ya. Nah, waktu naik ini banyak sekali tantangan yang dihadapi. Nah, begitu orang sudah sampai puncak, yang dilihat apa, saudara? Ke bawah, betul gak? Wah, indah, bagus. Tapi apakah semuanya juga tetap berjalan mulus? Tidak juga. Dia akan memikirkan bagaimana nanti saya akan turun lagi. Apakah turun juga enak? Ada orang yang kuat naik tapi pas turun susah. Ada orang yang turun pinter, lari kuat, tapi naiknya yang gak kuat, saudara. Jadi kadang kita sama dalam kehidupan ini, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Nah, kita ini di awal tahun ini menghadapi dunia nyata yang nanti kita akan alami saat kedepannya, saudara. Kita lanjutkan. Selama kita ada di dunia ini, kita akan banyak menghadapi kenyataan
yang mungkin berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Saya membayangkan suatu saat nanti begini. Saya memberi satu contoh kepada saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Misalnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara itu yang masih muda pacaran. Saudara waktu pacaran, dia akan selalu melihat sesuatu hal-hal yang sangat indah. Pastinya seperti itu saudara dikasih oleh Bapak. Dia akan melihat selalu yang indah sampai dia berjanji, pokoknya saya nggak bisa hidup tanpa kamu. Kemanapun kamu pergi saya selalu ada. Kalau saya nggak makan, kalau saya nggak ketemu kamu nggak bisa makan. Rasanya makan itu hambar. Pengennya terus. Tapi apakah semua kenyataannya seperti itu? Sampai sehidup semati? Tidak juga saudara. Bahkan baru pacaran 1 bulan putus, 2 bulan putus, 1 tahun, bahkan yang ada 5 tahun saja bisa putus saudara. Ini berbeda dengan kenyataan, sama dengan kehidupan kita. Kita sudah mereka-reka segala sesuatu nanti begini semua. Kenyataannya berbeda. Hampir 2 tahun yang lalu orang sudah merancang nanti di 2020 kita akan begini. Kemudian seluruh dunia diserang pandemi saudara. Apa yang terjadi? Bubar semua saudara. Bahkan kita mau pergi kemana saja nggak bisa sekarang. Nah inilah yang terjadi saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Kita lanjutkan saudara. Ya, berani menghadapi dunia nyata. Nah seharusnya kita ini sebagai umat Elohim harus berani menghadapi dunia nyata. Kalau kita berani naik dan mengambil resikonya, kita juga siap untuk turun dengan segala resikonya yang dihadapi. Ini yang kita harus tahu saudara. Saya memberikan contoh orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa dahsyatnya. Kalau menurut saya dia dipakai oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri itu menggambarkan, dia memberi contoh sesuatu yang dahsyat. Saudara perhatikan, kita lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah David saudara. Bayangkan, sudah tahu yang dihadapi itu raksasa yang namanya Goliat. Bahkan Saul pun yang pahlawan perang dan pasukannya yang begitu banyak, begitu ada satu orang yang namanya Goliat saja ciut nyalinya, mereka semua ketakutan. Jadi saudara, sudah tahu yang dihadapi adalah raksasa Goliat, di mana semua orang ketakutan. Tapi sebaliknya justru Daud tampil berani menghadapi seorang diri. Inilah yang hebat, berani menghadapi kenyataan saudara. Amin. Berani menghadapi dunia nyata. Sudah tahu orang itu takut semua, lari semua menghadapi segala sesuatu. Tapi justru dia yang maju. Orang lain kabur, dia justru maju saudara. Ini orang yang berani menghadapi dunia nyata. Yang pertama contohnya saudara. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Yeshua HaMashiach. Saya selalu ajarkan, kalau orang itu, orang ini ketahuan korupsi, kira-kira apa yang dia lakukan baru diindikasi korupsi? Biasanya kabur saudara, betul nggak? Lari ke luar negeri kemana kayak ngumpet saudara. Kebanyakan begitu saudara yang dikasih betul. Ada orang yang berani luar biasa. Misalnya berani itu begini saudara dikasih oleh Tuhan. Berani itu biasanya begini, langsung dia membunuh orang. Nah selesai membunuh kabur, itu namanya bukan pemberani. Saudara perhatikan, Yeshua HaMashiach bagi saya pahlawan yang hebat, juru selamat yang dahsyat buat kita. Biasanya orang kalau sudah ketahuan korupsi kabur, orang ketahuan mukulin orang langsung kabur supaya nggak ditangkap. Beda dengan Yeshua. Yeshua HaMashiach sudah tahu kalau dia nanti masuk Yerusalem, dia masuk ke situ, sekalipun awalnya orang mengeluh-elukan dia, nanti dia akan disalib, dihukum mati. Harusnya kalau orang tahu mau dihukum mati ngapain? Lari saudara, ngumpet, betul nggak saudara? Tetapi Yeshua HaMashiach sudah tahu akan dihukum mati saat waktunya tiba.
Justru Yesua berani memasuki Yerusalem dengan menjadi juru selamat untuk umat manusia. Artinya dia seorang pemberani yang luar biasa. Amin. Ini orang yang hebat. Ini adalah sesuatu yang sangat hebat, saudara. Bukan seorang yang pengecut. Berbeda karakter, saudara. Perhatikan seperti yang semalam saya sampaikan. Contohnya adalah Kepa. Waktu Kepa duduk sehidangan dengan Yesua, dan Yesua katakan, besok engkau akan terguncang imanmu. Satu-satunya orang yang hebat yaitu Kepa. Dia ngomong begini, tidak Nabi, tidak Guru, sekalipun aku harus mati bersama dengan engkau, aku tetap akan siap menghadapinya. Tapi kenyataannya, begitu Yesua ditangkap, dan saat ada orang tanya, bukankah engkau salah satu dari mereka? Kepa katakan apa? Aku tidak mengenal dia. Bukan aku tidak mengenal dia. Saudara yang dikasih, ini jiwanya pengecut, berbeda jauh, saudara. Tetapi Yesua tahu. Orang yang mengeluh-elukan dia katakan, Hosiana, Hosiana bin Daud, saat dia masuk ke Yerusalem. Nanti dengan mulut yang tadi dia katakan Hosiana, dia akan bilang salibkan dia. Bayangkan, mulut yang sama tadinya memuji, kemudian menghujat dan justru mencela Yeshua HaMashiach. Ini berbeda jauh, saudara. Kita lanjutkan, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya, lanjut. Perhatikan baik-baik. Tahun 2022 sekarang ini sudah memasukinya, dan 1 hari. Makanya selamat tahun baru ya. Tahun 2022 adalah tahun misteri, saudara, yang kita akan hadapi, di mana mau tidak mau kita akan memasukinya. Dan pasti jalan. Ada yang tidak mau? Nah, tidak mau harusnya berhenti kemarin, game over kemarin. Karena kita sekarang sudah masuk, saudara, tahun 2022. Dan ini adalah tahun yang misteri bagi kita. Ada yang tahu 2022 mau ngapain? Nanti terjadi sesuatu apa? Sehingga saya yakin banyak orang itu yang laku itu kalau orang yang ramal. Wah, besok 2022 akan terjadi begini-begini. Banyak orang yang memprediksi, saudara. Tapi apakah yang pasti tahu? Bahkan kita kedepannya, jangankan tahun ini, saudara, 5 jam ke depan, 1 jam ke depan, apa yang terjadi dengan kehidupan kita, kita tidak tahu, saudara. Saudara, ini satu yang misteri yang kita tidak tahu. Kita lanjutkan. Tehillim atau Mazmur pasal 91 ayat 5. Yang membedakan di dunia nyata ini antara kita dengan dunia adalah ini, saudara. Yang membedakan. Harusnya ayat ini membuat satu pembeda antara kita dengan dunia. Paham, saudara? Di situ dikatakan Tehillim 91 ayat 5. Di situ dikatakan Lotirami pakat laila mekret Yauf yomam, engkau tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari. Ini yang membuat beda. Kita menghadapi dunia nyata, tetapi yang membedakan ayat ini, saudara, antara kita dengan dunia. Mungkin orang akan merasa takut, wah aku takut nanti tahun 2022, tahun besok, kalau saya begini gimana, kalau saya nggak makan gimana, kalau usaha saya gagal gimana, kalau keluarga saya kacau gimana. Banyak orang yang takut. Tetapi ini harusnya yang membedakan bahwa kita punya dafar Elohim yang dahsyat, yang kalau kita perkatakan akan membawa kekuatan yang luar biasa. Amin. Dikatakan engkau tidak akan takut terhadap kengerian malam, terhadap anak panah yang terbang pada siang hari. Maksudnya apa ayat ini, saudara? Yang pertama kita akan lihat. Yang pertama, tidak takut kengerian malam. Artinya tidak takut dengan situasi yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diri kita. Biasanya orang kalau malam ngapain? Tidur. Orang tidur tahu nggak apa yang terjadi? Nggak tahu, dia nggak sadar. Sehingga kalau ada bencana dan terjadinya malam hari, korbannya pasti banyak. Kenapa? Karena dia lagi enak-enak tidur dan tidak tahu. Nah, ayat ini disampaikan tidak takut dengan kengerian malam, artinya bahwa kita tidak takut dengan situasi yang kita tidak
kita tidak tahu situasi yang akan terjadi dengan diri kita. Kenapa? Karena kalau malam tidur kita nggak ngerti nanti yang ngapain. Tapi kita tidak perlu takut karena kita punya Tuhan yang maha dahsyat dan hebat. Amin. Paham sampai di sini, saudara? Jadi apapun yang akan terjadi ke depan, dunia nyata yang kita akan hadapi, tidak perlu takut. Yaitu kita tidak takut akan kengerian malam, ya. Artinya tidak takut dengan situasi yang kita tidak tahu apa yang akan kita terjadi, yang akan terjadi dengan diri kita ke depan. Enggak perlu takut, enggak perlu khawatir, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak takut dengan panah yang terbang siang hari. Artinya serangan, tekanan, hujatan, intimidasi yang pasti kita sudah tahu akan kita terima dan resikonya. Berarti kita sudah tahu nanti kita akan seperti ada yang Tuhan izinkan kita tahu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya dapat kiriman banyak hal-hal mengenai tahun baru. Ada yang bilang selama mau masuk di 2012 hilangkan kepahitan, jauhkan kesusahan. Betul gak? Ada yang gitu gak yang ngirim gitu? Hilangkan, yakin gak? Lawang kalau kita nulis status di komen sedikit marah kok, tersinggung kok, harusnya buang jauh-jauh. Bener-bener hati kita itu diberi hati yang bener-bener tulus dan bersih. Beberapa waktu yang lalu saya mendoakan orang, saudara, ya, sampai orang yang saya ajak mendoakan sampai bilang gini, saya baru tahu ini orang yang didoakan nangis. Seumur-umur katanya didoain nggak pernah nangis. Tapi kalau ruah Hakodes menjamah, tidak ada yang mustahil. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini sesuatu yang luar biasa. Tidak takut dengan panah yang terbang di siang hari. Artinya serangan, tekanan, hujatan yang kita tahu suatu saat kita akan dihujat orang, kita dimaki orang, diintimidasi, ditekan, nanti kamu harus begini, harus begini, ditakut-takutin dan sebagainya. Tapi yang pasti kita tahu akan kita terima resikonya. Kita sudah tahu menjadi anak Elohim, menjadi anak Tuhan itu tidak gampang. Di tempat kita masih bersyukur, kita bebas ibadah. Coba saudara di tempat lain, belum tentu ibadah masih bebas. Kadang tekanannya, kemarin saya lihat juga ada video orang mau ibadah nggak boleh dan sebagainya, banyak hal. Kita masih bersyukur kita bisa beribadah. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita lanjutkan. Selama kita taat, perhatikan baik-baik, selama ini pesan damai Elohim, selama kita taat dan setia kepada Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach, pasti ada sesuatu yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Pasti ada kejutan-kejutan yang Tuhan berikan buat kita. Selama, syaratnya ini selama kita taat dan setia. Coba selalu posisikan diri kita ini anak. Selalu posisikan. Selalu posisikan kita ini anak, dan Bapa itu, Bapa Yahweh adalah Bapanya kita. Selama kita taat, setia dan rajin luar biasa, pasti perhatiannya kepada kita. Wong yang gak taat saja diperhatikan kok, betul gak? Apalagi yang taat. Saudara yang dikasih, saya selalu ajarkan saudara, yang namanya karyawan yang sering dapat bonus itu pasti karyawan yang berprestasi dan rajin. Betul gak? Begitu dia kerjanya gak pernah terlambat, rajin, targetnya terpenuhi, semuanya dikerjakan dengan sempurna. Setiap pembagian bonus pasti dia selalu dapat. Dan setiap ada kenaikan gaji pasti dia yang nomor satu. Karena dulu saya pernah jadi HRD, saya pernah jadi GITA, jadi tahu. Dan kalau dapat yang naiknya berapa persen, mesti gitu saudara. Kenapa? Nah sama dengan kita, selama kita taat dan setia, maka Bapak Yahweh akan mengawasi kita dengan luar biasa. Wong yang gak setia saja di sertai Tuhan, apalagi kita saudara. Karena kita ini anak saudara. Amin. Pasti berbeda. Nah saudara, jika kita ini selalu taat dan setia kepada Aba Yahweh Elohim Besem Yeshua Mashiach, maka yang pertama yang kita dapatkan, perhatikan, rancangannya selalu yang terbaik bagi kita. Amin. Rancangannya pasti terbaik. Saudara, ada orang yang merancang mereka-reka jahat,
tapi justru kita yang mendapatkan hal yang baiknya. Amin. Ada hal yang positif luar biasa, saudara. Nah, rancangannya selalu terbaik. Ini kenapa saya kasih gambar contoh gambar ini. Tahu gambar ini apa? Yosef, saudara. Iya, betul. Mau jadi Yosef. Orang bilang mau Pak, kan jadi Yosef ganteng. Buktinya si Salihah istrinya Potifar tergila-gila sama dia. Bukan itu, saudara. Tapi mau nggak proses yang dihadapi oleh si Yosef, saudara? Saudara, rancangannya kayaknya berat dia hadapi, saudara. Bayangan baru cerita mimpinya saja dia sudah bilang sombong. Bener nggak, masa aku bapakmu dan adik kakak-kakakmu suruh sujud menyembah kepadamu? Bayangan sudah orang cemburu, iri, dengki, kepahitan sama Yosef. Bahkan sampai akhirnya fitnah. Saudara yang dikasih, bayangan orang dipatek itu banyak yang tersinggung. Betul nggak, saudara? Coba orangnya masih sehat, terus bilang, aku tak kira kowe wis mati. Coba tersinggung nggak? Pak, wah, sehat toh Pak? Sehat. Lah aku ini kabar kowe iki mati ya? Kira-kira tersinggung nggak? Saudara yang dikasih, coba orangnya masih hidup, terus digambar foto nih, ditulis di status di Facebook, selamat jalan ke rumah Bapak Pak Yifta. Wah, tersinggung, saudara. Wah, aku sing khotbah di sini kok dibilang selamat jalan ke Bapak di surga. Saudara yang dikasih, Yosef diperlakukan seperti itu. Paham, saudara? Begitu dia dimasukkan ke sumur, jubahnya yang bagus ini diambil, dimasukkan ke darah, disobek dan dikasihkan bapaknya. Dia ngomong apa? Anakmu mati diterkam binatang. Coba dipateke, saudara, dimatikan. Apa enggak jahat, saudara? Belum difitnah, dijual, saudara. Tapi rancangannya selalu terbaik, saudara yang dikasih. Dan kalau saudara baca di dalam kitab Sefer Hayasar, saudara akan tahu penderitaannya Yosef itu begitu luar biasa. Satu, selama dia dijual di kafilah Ismail, saudara, dia dijual sepanjang jalan dipukulin. Saudara, coba bayangin, teriak dipukul, teraniaya, saudara. Begitu masuk ke rumah Potifar, baru dikasih kepercayaan. Mungkin Yosef bisa saja, kalau orang itu sekarang terjadi, ini kali mimpi saya diangkat jadi kepala rumah tangga untuk segala pekerjaan di rumahnya Potifar. Mungkin itu, inilah aku. Saudara, mungkin bayangannya gitu. Buktinya aku jadi pemimpin. Tapi saudara, tidak sampai di situ. Bahkan Salihah istrinya Potifar memfitnah dia karena saking gantengnya dia, saudara. Coba kalau Yosef ini rakus, apa enggak malah berkhianat sama Potifar? Tapi tidak, sampai dia harus masuk penjara. Dan saudara tahu penjaranya berapa lama? 12 tahun. Sekarang di penjara setahun, jangankan setahun, ada yang 3 hari, 4 hari aja wis kelenger, apalagi 12 tahun, saudara. Dan itu di bawah tanah. Penderitaannya begitu luar biasa. Kemudian orang yang dikasihinya dekat sama dia lupa. Coba bayangkan, ini waktu di penjara ada juru roti, juru minuman. Mimpi dua-duanya. Kemudian juru roti, aku mimpi seperti ini, juru minuman mimpi seperti ini. Dan si Yosef bilang, nanti kamu akan dipanggil lagi, tapi kamu yang satunya, kamu akan mati. Ya, si juru roti akan mati. Terus Yosef ngomong apa? Nanti nak kamu sudah keluar, kamu ingat aku ya. Saudara bayangkan, kamu ingat aku ya. Banyak gak yang kayak gitu? Aku ya, wis tak bantu, aku nak sukses sudah lali aku, betul gak? Giliran sukses lupa. Banyak yang kayak gitu. Banyak sekali, saudara, orang yang kayak gitu. Dan lupa beberapa waktu lamanya. Sampai penjara yang dialami Yosef 12 tahun, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara kasih? Begitu Faro itu mimpi atau Firaun mimpi, juru minuman baru ingat. Oh, itu saya pernah ada, baru ingat, saudara. Dan buktinya Bapak Yahweh rancangannya terbaik. Dia bukan hanya menjadi kepala rumah tangga yang mengatur segala rumah tangganya Potifar, bukan yang mengatur segala sesuatu di penjara, tetapi justru pemimpin di Mitzrayim, bahkan di seluruh dunia. Makanya gelar yang disampaikan oleh Faro namanya Satmapaneah. Dia itu penyelamat dunia. Kenapa?
Karena kelaparan yang melanda seluruh dunia adalah Dia yang bisa menyelamatkan. Amin. Nah, ini membuktikan rancangannya itu rancangannya terbaik. Tapi bisa nggak prosesnya diikutin? Bahkan orang-orang seperti ini yang di sampingnya yang memfitnah, yang mengecilkan dia, yang menjelekkan dia, yang menjual si Yosef, akhirnya juga benar-benar dibalikkan, saudara. Dan bersyukurnya Yosef bukan tipe pendendam. Coba saya yakin kalau itu terjadi sekarang diperlakukan nggak adil pasti dendam. Wong kita diomongin nggak enak bisa dendam, apalagi diperlakukan. Tapi Yosef tidak. Justru dia menangis meraung, aku saudaramu Yosef yang kamu jual. Nah, rancangannya itu pasti rancangan yang terbaik. Amin. Jadi kita harus imani, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita selalu tetap taat dan setia Bapak Yahweh, rancangannya pasti selalu terbaik buat kita. Ini ayatnya. Ya, kita baca bersama-sama aja supaya kita membiasakan membaca kembali ya. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Ki anoki yadaiti et hamak kasafot asher anoki kosef alaikem naum Yahweh maksefot shalom belor ra'alatet lahem akharit betikpa. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan. Ada kata ra'a di sini ya. Lera'a, jahat, bukan rancangan jahat, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Jadi kita harus memiliki iman, keyakinan selama kita taat. Amin. Sekarang ini banyak orang yang gampang mencela, menghakimi orang. Saudara, ada orang yang misalnya nih suka mencela orang, ngomongin orang, atau suka menyalahkan orang, kemudian kecelakaan. Nah, saat kecelakaan akhirnya tangannya sampai retak dan mungkin diamputasi. Orang lain yang melihat cuma gampang mencela, ya toh, ditegur Tuhan, sakit tangannya hilang kan, karena suka nuding-nuding orang. Betul nggak? Ada yang kayak gitu nggak? Banyak juga, saudara. Padahal saya yakin Tuhan yang membuat kayak gitu bukan Tuhan. Karena Bapak Yahweh kalau negur gak buat celaka orang kok. Karena rancangannya udah bisa. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia sendiri yang jahat. Betul gak? Bukan Bapak Yahweh. Wong yang lumpuh aja disuruh jalan kok. Yang buta suruh melihat. Masa ini yang sempurna malah disuruh celaka? Saudara paham sampai di sini? Jadi kalau itu terjadi itu karena kesalahan kita, bukan Tuhan. Paham saudara? Jadi kalau adanya itu bukan ditegur Tuhan, nggak mungkin negur kayak gitu. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Buktinya anak yang hilang, yang sudah menghambur-hamburkan, tetap diterima dengan baik, saudara. Paham saudara ya? Oke, lanjut. Yang kedua, saudara, penyertaannya sempurna. Kita tidak dibiarkan yatim piatu. Penyertaannya sempurna selama kita taat dan setia. Saya selalu kasih gambar kayak gini, saudara. Minggu yang lalu juga saya kasih ilustrasi kayak gini, saudara. Yang namanya kita naik perahu, kita nggak tahu gelombangnya sebesar apapun, kita nggak tahu di depan. Bahkan orang yang sudah terlatih saja itu bisa kesulitan menghadapi, apalagi kita. Saudara, coba kalau saudara kita ini orang di lereng gunung, jajal kepake parangtritis, naik perahu sampai tengah, ada yang berani angkat tangan? Ada yang berani? Enggak berani. Pak No pelatih renang ini berani Pak? Enggak berani saudara. Saudara yang dikasih, yang terlatih saja dia akan lihat, wah musim ini gelombangnya besar, saya nggak akan melaut. Pasti seperti itu. Nah sama dengan kapal dan perahu yang kita akan hadapi, kita nggak tahu seberapa besar gelombang dan badai yang nanti kita akan hadapi di 2022. Tapi yang membuat sekali lagi kita beda selama kita taat dan setia, Bapa Yahweh selalu menyertai kita dengan sempurna. Amin. Karena kita tidak dibiarkan yatim piatu. Tidak ada kapal yang tidak pernah berhadapan dengan gelombang, kecuali kapal-kapalan. Paham saudara? Wong kapal sikil pernah ngalamin gelombang kesandung kok. Tahu kapal sikil? Kapalan. Oh, kapalan dulu.
Kowe pernah ngalami gelombang kok yaitu kesandung? Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, nah penyertaannya itu sempurna. Yakin, saya tidak dibiarkan bergumul sendiri. Pasti Tuhan sertai dengan luar biasa. Kita lihat ayatnya, saudara. Kita baca lagi bersama-sama. Yohanan 14 ayat 18. 1, 2, 3. Wa ani esakem yetomim kifu afu alaihem. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Aku datang kepadamu. Nah, saudara perhatikan ayat ini jangan dipotong sampai di sini. Ya, coba ya perhatikan. Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Yetomim sampai sini. Karena atau sebab abo itu datang. Aku akan datang alaihem kepadamu. Artinya tidak membiarkan kita yatim, tidak dibiarkan sendiri, tapi aku datang artinya disertai. Paham saudara? Ini loh hebatnya Tuhan kita, dahsyatnya kita punya Tuhan yang hebat. Jadi kita sudah tidak dibiarkan yatim piatu, masih disertai. Aku datang kepadamu. Buktinya apa? Begitu Yeshua ngomong sama talmidimnya, bertolaklah ke seberang dahulu, nanti aku akan menyusul engkau. Dan Yeshua berdoa. Begitu di tengah danau terjadi gelombang yang besar, Yeshua datang nggak? Datang. Dia menjumpai sambil berjalan di atas air. Sampai Kepa berkata, jika engkau memang guru, suruhlah aku datang. Dan membuktikan bahwa dia adalah Yeshua. Amin. Jadi sebesar gelombang apapun yang kita hadapi, saudara. Yang terakhir, milikilah jiwa pemberani dengan tetap santuy dalam menghadapi segala sesuatu. Amin. Tahu kenapa santuy? Tahu artinya santuy? Ya, apa? Santai. Apa ya? Hah? Santuy. Ya santai lah gitu. Jadi gini, milikilah jiwa pemberani dengan tetap santuy. Artinya gini loh, kita ini berani tapi nggak ngawur. Paham? Tetap berpikir, makanya berpikir, nak saya ngomong juga, saya berani untuk ngadepi siapapun, tapi perkataan kita ini bisa dipertanggungjawabkan. Paham? Jadi nggak ngawur, main serobos sikat sana sikat sini, tidak. Kita punya jiwa pemberani sama dengan apa yang dihadapi oleh Daud. Daud tahu dia akan menghadapi raksasa Goliat, tapi kalau dia pakai tangan kosong, ya tetap dia nggak bisa melawan Goliat. Makanya dia ambil batu licin yang dia ambil jumlahnya 5, tapi yang dipakai pun cuma 1, saudara. Artinya Tuhan juga tidak membutuhkan, tapi kita tetap mempersiapkan diri dengan baik. Amin. Jadilah, milikilah jiwa pemberani, tetap aku ngadepin, tapi nggak sembarangan. Kita tetap berjalan dengan baik, menjadi satu. Kita pemberani luar biasa, tetapi jangan menjatuhkan nama Elohim. Wah, beraninya nak ngomong, wah nak nulis ayat, beraninya pol. Mungkin di Facebook, mungkin di Instagram, mungkin di WhatsApp, tapi nggak perlu mencela orang. Paham saudara? Begitu orang ribut, bilang loh, penyembah Yahweh ya tetap itu, hidupnya ya arogan juga. Dia tetap terus nanti pakai ayat. Kan memang ayatnya bunyinya gitu, tapi orang akan ketahuan dari karakternya. Amin. Karena menjatuhkan orang tidak selalu harus memukul dengan kekerasan. Kadang ada orang yang cuma diomongin tersentuh dan dia bisa jatuh. Amin saudara. Tidak selalu harus seperti itu. Tapi orang menunjukkan saya hebat, berani kalau ngomong bus, saudara. Kita tidak perlu. Tetap tugas kita lakukan dengan baik. Menyampaikan. Makanya saya setiap hari tetap ngirim renungan. Tapi saya tidak pernah mau mencela, mengotori hati dan pikiran saya untuk mencela orang lain, saudara. Terus dikatakan dalam menghadapi segala sesuatu. Nah artinya saudara tetap bijak, tetap menjalani kehidupan. Lakukan wis. Saya memasuki dalam dunia nyata yang nanti saya akan hadapi. Saya tetap berani menghadapinya. Tapi saya tetap santuy, saya tetap santai, saya tetap sopan, saya tetap bijak dalam melakukan segala sesuatu. Amin. Yang paling terakhir, saudara bangkit berdiri. Yuk, kita baca bersama-sama ya. Yuk kita baca bersama-sama.
Sudah siap? 1, 2, 3. Berani menghadapi dunia nyata di tahun 2022 bersama apa Yahweh Elohim, bersama Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Ya, nanti kita akan duduk sehidangan dulu dengan Tuhan, baru nanti kita akan doa profetik bersama-sama ya. Kita duduk sehidangan dulu dengan Tuhan Yeshua HaMashiach. Kita angkat satu pujian. Ya Yahweh, ku sujud di altarmu, di kakimu ya.